Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi, Modul 7 Kegiatan Belajar 2, Objek Kajian Etika. 1. Aliran dalam etika. Etika merupakan ukuran baik buruknya kelakuan manusia, ukuran yang bersifat umum dan yang berlaku pada semua manusia dan tidak hanya berlaku bagi sebagian manusia. Teori yang berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut. 1. Teori deontologi. Teori ini bertujuan mencari baik buruknya perbuatan pada perbuatannya dan aturannya sendiri. 2. Teori teleologi. Teori ini mengukur baik buruknya perbuatan dari akibat-akibat yang ditimbulkannya. B. Bidang kajian etika. 1. Objek kajian etika. Jika moral merupakan suatu norma, dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai. Nilai atau value adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai merupakan masalah penting yang dibahas oleh filsafat, tepatnya oleh cabang filsafat aksiologi yang disebut sebagai problem of human values. Aksiologi sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Cabang filsafat ini merupakan satu dari 3 cabang pokok, 2 lainnya ontologi dan epistemologi. Nilai harus dibedakan dengan harga. Sesuatu yang bernilai belum tentu berharga, tetapi sesuatu yang berharga dapat dipastikan bernilai. Menilai berarti menimbang-nimbang dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat dan diyakini kebenarannya itulah yang disebut nilai. Karena ada unsur pertimbangan dan perbandingan, sesungguhnya objek yang diberi penilaian tersebut tidak tunggal. Objek di sini dapat berupa suatu yang bersifat jasmaniah atau rohaniah, misalnya benda, sikap, dan tindakan tertentu. Dalam menilai, subjek berhadapan dengan objek. Pada hakikatnya, subjeklah yang menentukan keputusan tentang nilai, misalnya apakah nilai itu positif atau negatif. Dalam memberikan penilaian itu, subjek dapat menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya. A. Indera yang dimiliki menghasilkan nilai nikmat atau sebaliknya, nilai kesengsaraan. B. Rasio menghasilkan nilai benar atau salah. C. Rasa etis menghasilkan nilai buruk atau tidak adil. D. Rasa estetis menghasilkan nilai indah dan tidak indah. Iman menghasilkan nilai suci atau tidak suci dalam dan haram halal. Louis O. Katzoff membedakan nilai dalam 2 macam seperti berikut. A. Nilai intrinsik. Nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai. B. Nilai instrumental. Nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu. Walter G. Everett menggolongkan nilai-nilai dalam 8 kelompok. A. Ekonomis, harga dalam jual beli. B. Kejasmanian, kesehatan. C. Hiburan. D. Sosial, dari bentuk-bentuk perserikatan manusia. Watak, integritas kepribadian. F. Estetis, keindahan alam dan karya seni. G. Intelektual. H. Keagamaan. Noto Nagoro membaginya dalam 3 kelompok berikut. A. Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. B. Nilai vital, berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau beraktivitas. C. Nilai kerohanian, berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibedakan menjadi 1. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal atau rasio manusia. 2. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa atau estetis manusia. 3. Nilai kebaikan moral yang bersumber pada kehendak atau karsa manusia. 4. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal budinya. Sultan Takdir Ali Syabana membedakan nilai dalam beberapa kategori berikut. A. Nilai teori. Nilai yang menentukan dengan objektif identitas benda-benda atau kejadian-kejadian alam sekitar guna mendapatkan pengetahuan. B. Nilai ekonomi. Nilai yang menentukan pemakaian atau penggunaan benda-benda dan kejadian-kejadian di alam guna berlangsung secara efisien untuk kebutuhan manusia. C. Nilai agama. Proses penilaian terhadap alam dihadapi dengan penuh kekaguman terhadap kebesaran alam semesta. D. Nilai seni. Proses penilaian terhadap alam dituangkan dalam wujud ekspresi rasa keindahan. Nilai kuasa. Dilandasi pada otoritas untuk menundukkan orang lain. F. Nilai solidaritas. Bersifat menghargai manusia lain dengan hubungan cinta, persahabatan, dan simpati. Kombinasi nilai teori dan nilai ekonomi sangat menentukan kemajuan suatu masyarakat. Kombinasi nilai agama dan nilai seni merupakan aspek ekspresif dari kebudayaan. Pengelompokan jenis nilai dilakukan secara lebih sederhana. Ada 5 pasangan nilai utama yang bersifat antinomus sebagai berikut. A. Objektif dan subjektif. Nilai objektif adalah kualitas yang dilihat dari kondisi sebenarnya. Nilai objektif tidak dapat dipisahkan dari subjek yang menilai. Subjek dapat berupa individu, kelompok masyarakat, atau suatu bangsa
atau universal. Nilai yang diberikan oleh subjek disebut nilai subjektif. B. Positif dan negatif. Nilai positif adalah nilai yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, contohnya nilai kebaikan, keindahan, dan kesusilaan. Sebaliknya, nilai-nilai kejahatan, keburukan, dan ketidaksusilaan adalah contoh dari nilai negatif. Pasangan nilai positif dan negatif tersebut merupakan antinomi, yakni pasangan nilai yang kontradiktif tetapi satu sama lain tidak dapat meniadakan. C. Intrinsik dan ekstrinsik. Setiap objek mengandung kualitas tertentu. Nilai kualitas atau nilai demikian disebut nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik adalah nilai yang berdiri sendiri. Nilai ekstrinsik adalah nilai yang berdiri sendiri. Nilai ekstrinsik yang berarti nilai susila yang harus dihubungkan dengan hal-hal lain di luar tindakan itu, yakni konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Intrinsik, ekstrinsik. D. Transenden dan imanen. Nilai imanen adalah nilai yang terkait dengan pengalaman dan pengetahuan manusia. Sebaliknya, nilai transenden adalah nilai yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan manusia. E. Dasar dan instrumental. Nilai dasar adalah nilai yang dipilih sebagai landasan bagi nilai instrumental untuk diwujudkan sebagai kenyataan atau praktis. Nilai dasar yang dipilih pada umumnya adalah refleksi dan berhubungan dengan nilai-nilai yang objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Nilai dasar ini karena telah dipilih cenderung bersifat tetap. Nilai dasar, nilai objektif, nilai positif, nilai transenden, unsur-unsur nilai dasar. Terus ada tataran nilai dan praktis. Objektif, nilai dasar, transenden, praktis. Nilai dan kepentingan. 2. Kepentingan dapat diidentikan dengan kebutuhan. Abraham Maslow membedakan kebutuhan manusia dalam 5 hierarki, teori hierarki kebutuhan. A. Fisiologi. B. Rasa aman, security. C. Evolusi atau akseptansi. D. Penghargaan, esteem needs. E. Perwujudan diri atau self-actualization. Dimensi material spiritual dari kebutuhan. Itu ya. Jadi secara visi makannya dulu, terus rasa amannya, terus kasih afiliasinya keterkaitan perasaan, terus penghargaan, aktualisasi diri, dan lalu masuk spiritual. Oke, itu dia Abraham Maslow. 3. Norma, konkretisasi dari nilai. Sekalipun norma itu semakin banyak dan kompleks, keberadaannya tidak boleh sampai mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika sampai mengganggu, norma-norma itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Artinya norma-norma itu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, taat asas. Asas lebih konkret dari nilai, tetapi kurang konkret dibandingkan dengan norma. Nilai adalah kristalisasi dari hal-hal yang dianggap baik dan kristalisasi dari nilai-nilai masih abstrak karena ada dalam jiwa atau pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang. Nilai-nilai, asas, norma. Hubungan nilai, asas, dan norma. Sebelumnya telah disinggung mengenai 3 pembagian norma, yaitu kesusilaan atau moral, hukum, dan kebiasaan. Norma moral adalah norma yang ideal, sedangkan norma kebiasaan merupakan fakta atau kenyataan. Norma hukum berada di antara ketegangan-ketegangan tersebut. Norma hukum bertugas menyeimbangkan antara tuntutan yang ideal dan yang nyata. Kita lihat lagi. Kita baca ulang, nilai norma moral. Norma moral versus norma kebiasaan, wasitnya norma hukum. Norma hukum bertugas menyeimbangkan antara tuntutan yang ideal dan yang nyata. Jika tidak, norma hukum akan kehilangan daya berlakunya secara filosofis dan sosiologis. Norma hukum yang baik adalah norma hukum yang memang dicita-citakan, filosofis, diterima oleh masyarakat, sosiologis, serta memenuhi ke semua prosedur dan syarat-syarat yuridis. Ketiga penerimaan ini sekaligus melambangkan 3 nilai dasar hukum. A. Keadilan. B. Kemanfaatan. C. Kepastian hukum. Ketiga nilai ini sekaligus menjadi tujuan dari hukum. Latihan. Apa yang dimaksud dengan objek kajian etika? Ayo, apa?
Rangkuman. Etika merupakan ukuran baik buruknya kelakuan manusia, ukuran yang bersifat umum yang berlaku pada semua manusia dan tidak hanya berlaku bagi sebagian manusia. Teori yang berkenaan dengan hal tersebut adalah teori deontologi dan teori teleologi. Ada 3 perkembangan norma, yaitu kesusilaan kesusilaan moral, hukum, dan kebiasaan. Norma moral adalah norma yang ideal, sedangkan norma kebiasaan merupakan fakta atau kenyataan. Norma hukum berada di antara ketegangan tersebut. Norma hukum bertugas menyeimbangkan antara tuntutan yang ideal dan yang nyata. Jika tidak, norma hukum akan kehilangan daya berlakunya secara filosofis dan sosiologis. Norma hukum yang baik adalah norma hukum yang memang dicita-citakan filosofis, diterima oleh masyarakat, sosiologis, norma hukum, serta memenuhi semua prosedur dan syarat-syarat yuridis. Ketiga penerimaan ini sekaligus melambangkan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Ketiga nilai ini harus menjadi tujuan hukum. Sekian.